Hai, sebentar lagi kita bakal live bareng sama Bapak Rico Menosa. Oke, ada yang bisa ngasih tahu nggak caranya buat bisa ngepin komen tuh gimana ya? Asli, gak ngerti. Links. Salah deh. Perlu ada pilihan. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Maaf ganggu waktunya nih. Kita sekarang Ya, lagi bareng sama Bapak Rico Menosa. Saya panggilnya Bapak atau Mas nih lebih enak ya Pak? apa aja, nggak usah bapak kali. Kan cuma Bagaimana kita kalau kakak aja, kakak? boleh. Kan kita cuma paling Gimana setahun kak? dua Ya tahun. gimana kak? Gimana Mas? Mas gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bisa sudah Uh, sehat ya. sehat. Saya Cuma manggilnya sedikit apa nih? suaranya lagi serak, Nisa cuman apa? karena debu aja. Cuman semuanya Oke, sehat. Ini oke. Bapak lagi di mana Pak? Lagi di kantor Lagi Pak? di kantor, lagi di ruangan. Oke, hari ini temanya kita akan membahas tentang UMKM Hmm, dan juga ekonomi kreatif bersama Bapak Rico Meneza sebagai narasumber kita. ya. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, saya sih jujur, saya Hmm, kurang paham nih untuk area ini dan saya ya. mungkin mewakili untuk warga publik. Kita pengen lebih banyak tahu Oh, informasi tentang sebenarnya UMKM kita tuh sekarang bagaimana sih bentukannya sekarang tuh kita ekonomi kreatif tuh seperti apa? Jadi pertanyaan pertama saya adalah ini Mas Riko itu kan di saya, Komisi 7 ya, yang mitra kerjasamanya adalah Kementerian Pariwisata, ya, Kementerian UMKM, ya, Ekonomi Kreatif. ya, Boleh dong Pak ceritain sedikit apa aja nih mimpinya Mas Riko ya, sebagai anggota Komisi 7 dalam ya, konteks amanah yang Mas emban saat ini dan spirit memperjuangkan aspirasi masyarakat Mas. ya. Baik. Pertama-tama saya terima kasih ada kesempatan untuk bisa ber- bertatap muka walaupun lewat live IG. Artinya saya dikasih kesempatan untuk bagaimana ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat. Betul. Yang pertama tentu sebagai wakil rakyat yang saya pilih melalui pemilihan yang dilakukan di Februari lalu, tentu tujuannya adalah bagaimana sebagai anggota DPR yang duduk di pusat, bagaimana ya, karena memang saya ditugaskan dari partai, saya ditugaskan di Komisi 7 yang tadi Mas Bisa sudah menyampaikan, mitranya adalah Kementerian Pariwisata, salah satunya Ya. UMKM, ekonomi kreatif. Tentu yang pertama kita menyerap aspirasi, kan kita tahu pasca COVID, pasca beberapa waktu-waktu berjalan sampai dengan hari ini kan industri menengah ke bawah kan bermunculan. Ya. Jadi tentu sebagai wakil rakyat yang
bermitra bidang Komisi 7 menjalankan fungsi dengan tanggung jawab, dan tentunya saya minta dukungannya, minta supportnya supaya bisa menjalankan tugas ini sampai selesai. Tentu yang pertama, harapan dalam rangka ditugaskan di mitra di Komisi 7 ini, yang pertama tentu mendorong kebijakan ya, yang mendukung bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah ini bisa maksimal. Karena kan kita tahu UMKM di Indonesia ini banyak sekali ya, tidak hanya skala puluhan ribu, bahkan mungkin sampai jutaan. Tapi kan tentu sebagai pemerintah yang ada di dalamnya kan bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi tersebut sehingga menimbulkan ekonomi kreatif, sehingga akhirnya yang kita harapkan bisa memperkuat daya saing dan juga berkontribusi terhadap perekonomian kita secara nasional. Nah, kalau sebenarnya Pak, UMKM sendiri itu kan kepanjangannya Usaha apa ya mikro, Pak? usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, itu berarti kira-kira tuh penghasilannya paling tinggi berapa ya Pak dari situ? Ya relatif berbeda ya antara UMKM satu dengan yang lainnya. Tapi ya mungkin kalau kita pukul rata, ada yang dari skala di bawah 1 juta, mungkin di bawah 2 juta. Itu per Juga. bulan berarti Pak ya, hitungannya ya? Kalau saya kira itu rata-rata mungkin per minggu lah ya. Oh, 4 Dan minggu, oke. Satu ya bulan. dalam 1 minggu mungkin kan UMKM kita kan bervariatif tergantung kemampuan masyarakat. Apalagi dengan kondisi sekarang kan, ya kita tahu daya beli masyarakat kan semakin hari kan memang ya kondisi ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya kira kan ini juga kita harus pahami, harus kita maklumi bagaimana UMKM ini menjadi bagian yang terpenting untuk bagaimana pemerintah ikut mengawal di dalam ini, termasuk di dalamnya DPR, untuk bagaimana bisa Saya tetap yakin lah Pak, dengan adanya Bapak, pasti UMKM kita pasti bakal bagus Pak. Semua amin, orang amin. akan berusaha untuk bisa bikin Ya, usahanya sendiri. Mereka ya, akan makin lebih kreatif juga itu yang penting. untuk bisa ngambil resikonya gitu. Apalagi Ya, dengan obrolan kita hari ini, moga-moga informasinya bakal bisa sampai semua. ya, Nah, ya, ngomongin tentang bahasan ini Mas ya. ya. Ini pandangannya Mas Riko tentang pengembangan sumber daya lokal seperti SDM dan teknologi untuk mendukung ekonomi kreatif dan UMKM yang sejalan dengan pariwisata, gimana Pak? Ya, saya kira kan kita tahu udah masuk serius mode on nih kayaknya. Jadi kan bicara masalah ekonomi kreatif kan memang tidak terlepas dari sumber daya manusia. Jadi kan kita tahu di Indonesia ini kan, termasuk di daerah kita ini kan, tentu kemampuan, termasuk pendidikan, latar belakang kan memang berbeda-beda. Nah tentu dari DPR juga kita berharap mempunyai satu pandangan yang sama dalam hal kita bagaimana UMKM ini dirancang harus mendukung, tidak meninggalkan identitas budaya dan kekayaan lokal yang ada di daerah kita. Kan kita macam-macam, terdiri dari berbagai macam suku, kemudian adat istiadat, termasuk kebiasaan, termasuk dengan makanan-makanan, kerajinan tangan, kuliner kan. Ini kan kita harus masing-masing harus tetap dilestarikan. Jadi supaya semuanya itu menjadi satu daya tarik yang ujungnya terkait dengan pariwisata, kita bisa mengundang tamu-tamu tidak hanya lokal tapi mancanegara untuk bisa menjadi salah satu kekayaan yang akhirnya bisa menumbuhkan penghasilan untuk bangsa kita. Iya, kalau nggak salah Pak, saya pernah baca sih kalau nggak salah ya Pak, contoh Ya, UMKM tuh kayak usaha kuliner, ya, usaha fashion, terus ya. usaha yang saya nggak tahu nih usaha agribisnis tuh apa ya Pak? Agribisnis itu? Kalau bicara agribisnis kan itu bicara sedikit menyangkut masalah sektor pertanian Oh, ya. Tapi kan pertanian. ya kalau bicara agribisnis, tapi kan tidak kita kaku hanya dengan kata pertanian, tetapi turunan daripada itu kan. Ya kembali lagi kalau bicara masalah itu kan mungkin dari hasil pertanian itu kan bisa kita kembangkan seperti tidak hanya padi. Kalau bicara pertanian tidak hanya padi dan beras, tetapi kan juga termasuk di dalamnya perkebunan, ada jagung, ada pisang, ada kelapa. Kan itu kan bisa menjadi satu komoditas yang turunannya bisa dihasilkan dari berbagai macam produk ya, tadi seperti salah satunya kuliner. Nah ini saya kira juga menjadi satu hal yang memperkaya ke keindahan di negara kita ini, di berbagai macam daerah yang dimiliki ya tentunya berbagai macam
daya tarik yang bisa kita tumbuhkan dengan hal Saya, seperti saya itu. punya pertanyaan orang awam sih, Pak. Ya, Jadi kalau misalkan saya mau buat bisnis, apakah saya bisa minta sama pemerintah untuk minta dananya untuk bisa membuat UMKM saya sendiri? Apa bagaimana, Pak, kira-kira? nah, ini yang sedang kita rumuskan. Ya. Tadi kan kita juga barusan kita undang Menteri Ekonomi Kreatif dengan jajarannya. Itu juga salah satu hal yang kami utarakan karena bicara UMKM kan tentu balik lagi permasalahan-permasalahan klasik yaitu menyangkut masalah permodalan. Kita juga menyampaikan bagaimana pemerintah juga harus bisa menstimulan, mendorong supaya lembaga-lembaga keuangan tidak hanya perbankan tetapi juga termasuk mungkin dari BPR, koperasi, ini juga bisa memberikan kredit lunak atau bahkan mungkin bisa memberikan insentif-insentif yang tidak membebankan para pelaku-pelaku UMKM tersebut. Nah, ini hal-hal seperti itu ya salah satu tugas anggota DPR, selain kita menyuarakan, tetapi kita juga nanti akan membantunya melalui regulasi. Karena itu saya kira ya perlu adanya dukungan dari masyarakat, hal-hal yang memang dianggap tidak kurang bersahabat atau tidak menguntungkan, ini mudah-mudahan bisa kita sedikit demi sedikit bisa kita memberikan masukan kepada pemerintah yang berpihak lebih pada kepentingan masyarakat. Tuh, dengerin tuh publik. Jadi kalau misalkan emang ada masalah, silakan langsung hubungin aja langsung Bapak. Bapak Riko langsung. Kebetulan saya sendiri pun juga ada bukan baru sih, sudah lama udah mulai bisnis Oh ya, untuk supplier ayam. Jadi saya oh bekerja ya, sama dengan rumah potong ayam, ah, sama ah, ah. bisnis menengah ke bawah. Ah, Ya alhamdulillah kita mulai dari kecil terus lama-lama makin gede. Ini kebetulan teman saya lagi ada di Instagram juga lagi live. oke, Dia ya, bilang sebutin katanya nama PT-nya Sandara. Oke, jadi oke, awalnya tuh kita home industry, ya, sekarang kita ya, mulai ya, growing. ya, Tapi itu pun juga karena bantuan dari pemerintah juga sih. Dia ya, sering banget cerita pemerintah banyak banget ngebantunya. ya, Dan oke Mas, terus menurut Mas Hiko, gimana DPR khususnya Komisi 7 untuk memastikan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM dan ya, ekonomi kreatif? ya. Tadi saya katakan kembali, DPR memiliki peran yang strategis dalam rangka memastikan regulasi itu tersebut mendukung tumbuhnya UMKM dan ekonomi kreatif. Ya tentu ya tadi saya katakan sebagai anggota yang ada di dalam Komisi 7, yang pertama, misalnya Hmm. langkah-langkah yang dilakukan melaksanakan pembentukan dan pengawasan undang-undang. Kan DPR ini kan salah satu fungsinya kan menyusun undang-undang nih sebagai legislasi. Yang Ya, juga yang tadi juga kemudian yang saya sampaikan tadi, bagaimana undang-undang tersebut bisa memberikan insentif kepada pelaku UMKM. Seperti misalnya pembebasan pajak bagi usaha kecil di tahap awal atau kemudahan perizinan melalui sistem digital. Karena dengan adanya regulasi kan itu juga tentu dapat memfokuskan pada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Kan sekarang lagi tren nih masalah hak ini supaya antara produk satu dengan produk yang lainnya tidak saling nyontek. Ya kan tadi produk ekonomi kreatif tersebut menghindari terjadinya apa istilahnya plagiarisme dan memberikan nilai tambah buat produk-produk lokal. Yang kedua, salah satunya juga melaksanakan pengalokasian anggaran karena kan salah satu fungsi DPR kan juga dalam fungsi budgeting di mana di dalamnya bisa mendorong bagaimana dana-dana yang memadai untuk mendukung program pengembangan UMKM di dalam yang bisa menyangkut dalam pelatihan sumber daya manusia, termasuk akses pembiayaan tadi yang bisa sampaikan, dan juga bisa menyangkut masalah pengembangan infrastruktur digital. Dengan demikian, maka pelaku UMKM dan ekonomi kreatif minimal mereka merasakan mendapatkan subsidi atau bantuan langsung dapat diarahkan yang mendukung ekonomi kreatif sehingga bisa mendorong bagaimana pariwisata lokal di daerah ini bisa berkembang. Sehingga ya kembali lagi bagaimana pariwisata berkembang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir mungkin salah satunya mendorong kemitraan publik dan swasta. Ini juga penting karena kan kita tahu tidak mungkin pemerintah itu hanya membantu masyarakat hanya dengan menggunakan APBN, iya. APBD kan, itu kan pemerintah kan juga uang anggarannya terbatas. Nah, salah satunya bagaimana mendorong publik, swasta, yang mungkin tadi kita juga terbesit di antara kita, mungkin ada seperti apa, ada Bapak Ibu asuh
lah misalnya diberikan kepada BUMN tertentu, misalnya tadi kepada perbankan, Mandiri, atau BNI. Nah, ini kan juga salah satunya yang bisa meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi dan pasar. Karena kan kita perlukan mereka kan ada apa win-win solusi lah dengan mereka kita libatkan, mereka juga bisa membuka pasar UMKM yang mungkin hanya skala lokal bisa menjadi skala regional. Dan yang lainnya juga bisa dalam hal penguatan infrastruktur digital. Ya. Jadi dengan adanya regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur digital, ini menjadi prioritas untuk membantu UMKM mengakses pasar yang global. Karena kan DPR juga ingin bagaimana program literasi digital ini pelaku-pelaku usaha bisa memanfaatkan teknologinya dengan optimal. Dan yang tidak kalah pentingnya, melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi. Sehingga program yang tidak dapat dilaksanakan, makanya DPR mempunyai tugas juga salah satunya fungsi pengawasan dan memastikan implementasi program-program tersebut bisa berjalan efektif. Jadi pemantauan itu juga ini harus dilakukan oleh DPR untuk mengukur bagaimana dampak regulasi terhadap pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif, juga menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Dengan pendekatan seperti ini, ya mudah-mudahan ya DPR benar-benar bisa menjadi katalisator lah, sehingga pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif ini benar-benar bisa berkelanjutan. Itu kira-kira. Kalau saya boleh baca Pak salah satu komennya sih sebenarnya ada banyak banget sih Pak ya. Banyak ya. Tapi ada salah satu yang menarik perhatian saya, yaitu Pak, saya UMKM produksi obat tradisional. Saya keberatan dengan syarat yang harus punya pegawai orang farmasi. Tolong aturan ini dihapus, ganti dengan pelatihan atau sertifikasi. Ya. Gimana tuh Pak, nanggepinnya? Ya, itu saya setuju itu. Saya kira kan memang hal-hal tersebut kan, hal-hal seperti itu kan akan memberatkan ya, terutama UMKM yang memang dengan adanya orang farmasi kan artinya dia juga menambah beban biaya ya, menambah kos. Ini saya kira juga menjadi satu masukan buat kami supaya bagaimana dalam hal pemberian apa istilahnya ada standarisasi, karena ini kan kalau bicara masalah farmasi kan obat-obatan ini kan yang pasti kan jangan sampai obat-obat itu bisa berdampak negatif atau menimbulkan bahaya buat kesehatan kan. Jadi saya kira nanti hal-hal seperti itu nanti akan menjadi masukan buat kami supaya bisa dibuatkan payung yang lebih lebih lunak supaya tidak memberatkan kepada UMKM tersebut. Ini saya kira masih bisa jadi masukan buat kita semua. Oke Pak, Ya. kalau begitu masih mau ditanya lagi Pak? Nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Mas Riko, gimana memfasilitasi percepatan transformasi digital UMKM khususnya dalam menghadapi persaingan yang global? Oke. Itu berat tuh pertanyaannya Pak. Saya aja sih nggak bisa jawab itu. Oke, jadi saya kira kalau bicara memfasilitasi ya tentu saja mungkin yang pertama mungkin mendorong akses infrastruktur digital itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana pemerataan jaringan internet. Kan kita tahu kan sekarang sudah musimnya kita sudah nggak modal seperti dulu. Sekarang internet ini kita harus pastikan bisa menjangkau di seluruh wilayah, termasuk 3T. Tahu kan 3T? 3T. Ya, termasuk daerah itu? tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Itu kan masih ada di beberapa kawasan Indonesia ini kan yang benar-benar syarat itu harus dipenuhi. Nah, akses 3T tadi diperlukan supaya UMKM di wilayah terpencil pun dapat terhubung dengan pasar global, serta mendukung subsidi atau insentif untuk penyedia layanan telekomunikasi untuk bisa memperluas infrastruktur digital. Dan artinya ya sambungan-sambungan internet baik itu melalui jaringan Telkomsel atau mungkin Indosat yang lainnya ya benar-benar bisa mencakup beberapa daerah termasuk daerah terpencil itu, tujuannya supaya mereka yang di tingkat desa yang paling luar pun, yang paling dalam pun bisa juga merasakan bagaimana global pun juga bisa tersampaikan pesan maupun keuntungannya. Yang kedua, salah satunya juga bisa mengintegrasikan teknologi digital dengan ekosistem yang ada di UMKM. Maksudnya gimana? Karena untuk mendukung pengembangan platform digital nasional yang menghubungkan UMKM dengan konsumen lokal maupun internasional, tentu dengan cara membuatkan kebijakan
yang mendorong pengelolaan data berbasis teknologi. Misalnya integrasi sistem pencatatan keuangan digital, ya, seperti yang kita biasa dengar seperti electronic accounting. Juga mungkin karena kan dengan itu bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi bisnis. Yang berikutnya juga mungkin dengan cara memberikan layanan peningkatan literasi digital dan kemudahan akses pembiayaan digital. Tentu sebagai anggota DPR ya harus bisa mengalokasikan anggaran untuk program-program pelatihan tadi yang saya sampaikan kepada pelaku pelatihan. Sistemnya itu udah ada ya Pak berarti ya? Saya kira udah ada itu semua. Jadi bagaimana kita menghubungkan satu dengan yang lainnya. Berarti Karena kan ini sekarang cuma tinggal perlu publik untuk lebih inisiatif untuk mencari tahu, karena sebenarnya semuanya tuh udah ditaruh di meja, tinggal dilihat aja, tinggal cari tahu, dan ya tinggal minta pertolongan nggak apa-apa kan ya, kadang-kadang minta pertolongan itu. termasuk mesti ada ya korelasi dari pemerintahnya juga kan, karena pemerintah kan juga sebagai payung supaya UMKM ini benar-benar bisa terarah. Ya. Karena tentu kita sudah membuat regulasi, tapi kalau pelaku UMKM-nya tidak bisa menikmati regulasi yang kita buat, tentu ya akan sia-sia juga. Sehingga juga seperti saya sampaikan tadi kan, UMKM kan bisa mendapatkan akses kredit yang berdasarkan pada reputasi digital. Iya. Ya, jadi kan nanti kan akan bisa dievaluasi, ada transaksi-transaksi online. Kemudian kan sekarang kan pembayaran UMKM kan juga rata-rata sudah ada yang menggunakan QRIS dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya juga bisa dengan cara memberikan layanan peningkatan keamanan digital dan insentif untuk adopsi teknologi. Karena dengan hal itu bisa mendorong kemitraan lintas negara dalam program transformasi digital seperti kerjasama dengan platform global maupun memasarkan produk-produk lokal yang kembali lagi memberikan insentif pajak bagi UMKM yang berinvestasi pada teknologi digital. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Oke, nih Pak, ini ada pertanyaan yang bagus ini. Saya mau pin dulu. Oke, pertanyaannya mungkin rada sedikit off topic ya Pak. Untuk UMKM handicraft, bagaimana DPR menyikapi perlindungannya de-import barang dari Cina Pak, kala bersaing kayak gitu. Ya. Nah itu juga menjadi perhatian kita ya, karena dengan terbukanya pasar global ini, saya kira juga saya merasa dan saya kira kita sepakat UMKM kita saat ini belum bisa bersaing dengan UMKM yang datang dari luar ya, termasuk dari China, karena mereka juga sangat mereka sangat istilahnya sangat masif, sangat jor-joran masuk ke Indonesia. Bahkan harga yang diberikan dari mereka yang dijual ke sini pun mereka jualnya sama dengan harga yang di China. Bahkan pemerintahnya pun memberikan subsidi. Nah ini saya kira tugas kita pemerintah termasuk di DPR di dalamnya bagaimana memberikan satu regulasi untuk supaya UMKM kita yang hari ini masih belum bisa bersaing di pasaran global ini bisa terlindungi lah dengan produk-produk luar yang mungkin akan merugikan dari produk kita sendiri, produk lokal. Ya, saya kira ini mesti dimulai dari kita sendiri. Dari orang Indonesia, kita harus bangga dengan menggunakan produk-produk lokal. Lokal, iya. Ya, itu yang harus kita budayakan dari dalam diri kita semua, supaya bagaimana ya mereka belum punya pasar lah misalnya di sini, supaya ya di samping kita menjadi satu cambuk buat produk kita supaya bisa lebih baik untuk bisa bersaing. Nah itu tuh informasi penting dari Bapak Riko tuh, kita harus sendiri yang menggunakan produk lokal, jangan cuma ambil dari luar. Soalnya kita semua tuh sebenarnya sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita banyak banget kan Pak, kita punya banyak sekali, jadi ngapain harus ngambil dari luar. Ada lagi nih Pak, yang saya pengen tanya lagi nih Pak. Banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk atau layanan mereka yang secara efektif. Salah satu strategi pemasaran yang efektif itu gimana ya Pak? Itu penting banget. Saya juga kebetulan butuh buat informasi buat saya sendiri juga, biar saya dapat knowledge lagi dari Bapak nih. Tadi kan salah satunya saya singgung bagaimana
kita harus bisa berani bermain di pasaran global, ya kan? Artinya Hmm. kita memanfaatkan ya, teknologi, bagaimana kita sudah harus bisa mengaktifkan melalui ya. Sekarang kan kita tahu jualan kan udah nggak iklan koran seperti dulu lagi kan. Dulu kan kita kalau mau jual barang harus kita beli ke media cetak, kita beli iklan, kita pasang iklan. Kalau sekarang kan kita sudah bisa mengiklankan barang produk yang kita miliki untuk dijual ke pasar kan. Mungkin kalau di Facebook tuh melalui ya ada ininya, kalau di Instagram juga begitu. Jadi saya kira kita harus sudah memasuki bersaing di pasar-pasar global dengan teknologi digital. Oke, kita ngomongin kembali lagi ke lokal nih Pak. Ya, Bisa kita lihat nih ya Pak, saat ini pertumbuhan UMKM cukup besar di Indonesia, ya, khususnya ya. UMKM lokal. Apa kebijakan DPR untuk meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam mengangkat potensi lokal? Peran penting kita dalam meningkatkan ekonomi kreatif harus tentunya didasari pada potensi lokal melalui berbagai kebijakan strategis yang berfokus kepada penguatan infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, kemudian akses pasar, kemudian perlindungan terhadap kekayaan budaya. Karena dengan hal-hal tersebut di atas ada beberapa kebijakan yang mungkin dapat membantu, seperti misalnya mendorong aturan yang pro kepada kreativitas lokal, yaitu dengan cara mengembangkan kebijakan insentif pajak bagi para pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan bahan lokal atau mengangkat kearifan budaya. Dengan demikian, potensi lokal dalam peningkatan ekonomi ini akan tercipta. Jadi, regulasi tersebut sesuai dengan daerah di mana ada pengembangan ekonomi lokal. Jadi mungkin regulasi daerah itu setiap daerah tentunya akan berbeda-beda tergantung dengan keperluan dan situasi daerahnya. Berikutnya, bisa juga dengan peningkatan kapasitas dan literasi pelaku ekonomi kreatif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pengembangan infrastruktur pendukung ini sangat penting. Maksudnya adalah bagaimana pengembangan infrastruktur seperti pusat kreatif atau kita biasa mendengar creative hubs, ruang pameran, pasar lokal bisa memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk memasarkan produk-produk mereka sebagaimana yang sudah digagas oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya juga bisa dengan cara memperkuat ekosistem digital promosi lokal. Juga bisa dengan cara kolaborasi diperkuat antar sektor. Ini juga sangat penting. Dan yang tidak kalah penting, saya kira juga memberikan dukungan finansial dan pembiayaan tadi. Maksudnya kita dengan memperjuangkan alokasi anggaran, khusus untuk program pengembangan ekonomi kreatif di daerah, dan juga mendorong kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan yang berbunga rendah bagi pelaku ekonomi kreatif. Jadi ya ini kan kita sedemikian rupa udah mendorong bagaimana baik pemerintah, baik regulasinya, termasuk di dalamnya lembaga perbankannya supaya ketemu di satu titik ya, supaya sama-sama mendapatkan manfaat lah dari ya ekonomi kreatifnya, pelakunya bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, pemerintah juga yang dimiliki uangnya pun juga bisa berjalan berputar. Ada yang ngomong tuh Pak, Syah tolong Syah UMKM hasil pertanian Syah tolong. Nah, Ini juga kebetulan ada juga yang nanya, banyak UMKM di Papua yang kurang mempunyai pasar di luar. Mohon perhatiannya dari pemerintah agar lebih memperhatikan UMKM di bagian timur Indonesia, yaitu Papua. Jujur, saya sendiri di Papua, saya kebetulan punya resort keluarga, resort untuk diving. Awalnya cuman startnya kecil aja Pak, awalnya cuma start kecil aja. Cuman berhubung kita tiba-tiba alhamdulillah dikasih banyak rezeki, kita dari pemerintahnya, dari Pemda yang sana membantu kita, bilang kayak mau nggak untuk bisa dibesarkan lagi, untuk bisa narik orang lokal untuk datang ke Papua, untuk bisa ngeliat, untuk menarik. Soalnya yang datang tuh orang luar terus, tapi orang Indonesia tuh sendiri pun nggak datang ke sana. Nah ini sebenarnya sedikit menarik sih untuk bisa bilang kalau Papua itu kan bagian dari lokal kita ya Pak ya. Dan kalau misalkan dibilang kurang perhatiannya, sebenarnya tinggal mencari aja sih sebenarnya. Pasti ada kok. Ya, seperti Bapak tadi bilang kan, kalau pemerintah pun juga menyediakan
buat mereka yang mau melakukan UMKM juga gitu Ya, secara lokal. Tapi yang ya, penting ingat harus lokal, jangan dari luar kalau bisa. ya, ya. Nah, Ya, terus jadi ada saya kira pertanyaan lagi, Pak. saya mungkin sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Misha tadi terkait masalah Papua ya. Itu juga Ya. menjadi apa? Menjadi atensi kita. Kemarin kita juga menyampaikan hal-hal tersebut kepada Menteri Pariwisata beserta jajarannya. Kita sampaikan menyangkut masalah harga tiket di domestik Iya. yang sekarang ini relatif mahal dibanding beberapa waktu sebelum. Iya, Ini banyak juga yang bilang menjadi tuh mahal ya, sih ke ya, Papua, hampir sama betul, kayak ke ya. Australia. Iya, itu makanya jadi perhatian kita juga supaya bagaimana ya tidak hanya di Kementerian Pariwisata tuh Pak, ada melibatkan kementerian-kementerian lainnya supaya bisa memunculkan satu destinasi lokal dengan harga yang terjangkau supaya masyarakat kita tidak selalu berpikiran ya keluar kan ini sebentar lagi mau menyambut liburan sekolah, liburan panjang ya kita juga sambil mempromosikan kalau wisata lokal ini tidak kalah menarik dibanding wisata-wisata lainnya ya. Iya, Itu bisa. semoga siapapun tadi yang berkomentar, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Ya, Semoga ya, kita ke depannya nanti bisa lebih secara bersamaan kita bisa mendapatkan semuanya yang kita mau lah, biar bisa semua orang bisa datang ke Papua, bisa ngeliat keindahan Papua juga. Ini kita ya. ngomongin Papua sedikit ya, Juga karena main ke banyak resortnya banget bisa ya. banyak banget orang Indonesia yang nggak pernah ke Papua gitu, nggak pernah ngeliat Betul. ke ke keunikan, kebagusan beautifulnya dari Papuanya sendiri, dan di situ tuh banyak banget resort, tapi Hmm. kebanyakan dari luar punya, bukan punya orang Indonesia. Ya, Saya kalau nggak salah di sekitar saya tuh cuman ada 2 resort yang punya lokal, orang sisanya lokal. punya orang luar Sisanya semua, Pak. orang, ya, 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 Makanya ya. pas waktu kita tanya ke Pemda, ini kenapa orang luar semua yang punya ya gitu, kenapa nggak punya kita sendiri aja, ini kan punya kita, punya Indonesia gitu. Ya, Oke, Pak. ya, ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak. Hmm. Bisa kita lihat nih, Pak, saat ini pertumbuhan UMKM cukup besar di Indonesia, Ya, khususnya ya, UMKM lokal. ya. Apa kebijakan DPR untuk meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam mengangkat potensi lokal? Tadi kan udah, Oh, udah. kayaknya udah Wah, pernah salah. dijawab. Berarti salah. Salah, Pak. Salah. Ya udah, Pak. Pertanyaan yang lanjutannya, Pak. Ini harapannya Mas Riko ke Ya, depannya ini terutama dalam pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif apa, Pak? ya tentu ke depan harapannya UMKM dan ekonomi kreatif ini yang dimiliki oleh kita, bangsa kita ini bisa bersaing di pasar global Hmm. melalui jalur-jalur diplomasi ekonomi, melalui perjanjian perdagangan bebas yang tentunya bisa mendorong ekspor produk lokal ini di luar. Dengan begitu, UMKM dan ekonomi kreatif bisa menjadikan tulang punggung perekonomian nasional yang berkelanjutan, juga inklusif, dan juga mampu bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Juga yang tidak kalah pentingnya, bisa mendongkrak perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan. Ya, artinya kan kita pengen negara kita ini angka kemiskinan dari waktu ke waktu ini semakin berkurang. Akhirnya bisa meningkatkan sumber daya manusia dengan majunya teknologi yang dimiliki, sehingga semua ini bisa dicapai jika stakeholder ini saling terkait beserta seluruh masyarakat bahu-membahu sehingga mereka bisa bekerja sama dalam membangun potensi ini. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan yang lucu sih, Pak. Pak Ya, Riko minta izin tanya, ya, bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan UMKM sektor parekraf di tengah mahalnya tiket pesawat? ya. Ya tadi yang saya sampaikan kan tadi kita kan sudah beberapa kementerian antara Kementerian Ekonomi Kreatif hari ini tadi kita sudah mengundang menteri dan wakil menteri beserta jajaran yang datang. Kemudian Kementerian UMKM beberapa waktu yang lalu bulan lalu juga kita mengundang. Ini ya kita akan sinergikan bagaimana mereka ini kan apa kementerian-kementerian baru nih, orang-orang baru yang Mm-mm. tadinya di dalam satu kementerian pariwisata kan di era Presiden Prabowo Subianto ini kan Iya. dipecah ya. Jadi tentu ya kita pun juga berharap mereka di saat kondisi anggaran yang tidak terlalu banyak ya, nah, mereka juga
Yang pertama kita tanamkan bagaimana tetap mereka termotivasi, tetap mereka berujung kepada kepentingan masyarakat secara luas, supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu jangan sampai yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat besar, terutama pelaku-pelaku UMKM dan ekonomi kreatif ini. Jadi kita mendorong ke arah sana, ya, mulai dari regulasinya, kemudian dari apa upaya-upaya yang akan dilakukan itu sudah kita sampaikan semua dalam beberapa rapat. Rapat ini baru minggu ke bulan kedua dan baru kedua kali ini rapat dengar pendapat dengan kementerian. Jadi mudah-mudahan kita juga butuh masukan ya melalui event-event seperti ini ya kita bisa mendapatkan satu gambaran seperti apa kondisi yang update terjadi di beberapa daerah. Karena kan mungkin daerah tempat saya dipilih dari Lampung tentu kan akan berbeda dengan daerah yang dipilih UMKM dari daerah Papua tempat bisa punya resort misalnya kan. Jadi saya kira ini kan kita butuh masukan juga dari beberapa kawan-kawan yang memang pelaku-pelaku UMKM yang tersebar. Nih ada pertanyaan bagus nih Pak. Oke. Apakah ada pelatihan atau workshop untuk meningkatkan skill untuk mengelola UMKM? Ya, itu ada. Ya, jadi memang kita sudah mendorong ke arah sana supaya UMKM kita ini bisa berdaya saing di ekonomi di pasar global. Kita juga mengharapkan satu kesamaan satu standarisasi supaya kita ya tadi kita katakan banyak masuknya UMKM barang-barang produk-produk luar ya yang dari mana-mana bisa masuk ke Indonesia ini ya kita tentu juga akan memberikan menghasilkan satu regulasi yang membatasi mereka. Ya makanya salah satunya ya tadi saya katakan kita juga mengundang Badan Standarisasi Nasional. Ya UMKM yang dimiliki oleh kita ini benar-benar ya selain banyak produknya, harganya juga kompetitif. SNI ya, ini juga kita harapkan tidak membebani para pelaku-pelaku UMKM dalam hal memberikan satu sertifikasi misalnya sertifikasi halal dan lain sebagainya. Berarti ini kan pelatihannya itu gratis ya Pak sebenarnya? Pelatihannya akan dijamin oleh pemerintah melalui nanti lembaga-lembaga yang kita tentukan oleh pemerintah. Oh, gratis. Oke, ini ada lagi pertanyaan lagi Pak nih. Ya. Cara pemerintah, tolong tanyain ke Pak Riko, tetap memantau pelaku usaha UMKM agar modal yang diberikan tepat sasaran dan tidak mogok di tengah jalan dalam prosesnya apa? Oh ya, kan kita juga ada fungsi pengawasan. Nanti kan kita juga diberikan waktu untuk ada reses. Kan kalau DPR itu kan ada istilahnya bisa ada waktunya dia berkunjung ke daerah, dia berkunjung menyerap aspirasi. Nah, ini kita melakukan pengawasannya melalui hal itu. Kita turun ke daerah, terutama daerah-daerah yang sudah kita tentukan mana kucuran-kucuran modal yang sudah diberikan kepada pelaku UMKM, nanti kita akan turun ke daerah tersebut lagi ya bagaimana hasilnya kan kita ada jangka waktu tertentu kita melihat apakah regulasi maupun anggaran yang diberikan melalui pemerintah ini benar-benar bisa efektif dan efisien dan apa kekurangan nanti akan kita evaluasi. Itulah langkah-langkah yang akan dilalui. Tuh udah denger ya tuh langkah-langkahnya semua udah dikasih tahu sama Pak Riko dan sistemnya juga udah ada, pelatihannya pun juga gratis dan pemerintah tuh siap ngebantu banget untuk para mereka yang pengen memulai UMKM juga. Jadi jangan berani nggak mencoba gitu kali ya Pak. Beranilah untuk mencoba buka karena dari pemerintah pun juga mendukung kita untuk kita bisa membuat banyak UMKM ini biar kita nggak kalah saing sama luar. Kita juga punya brand yang kuat banget gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan lagi Pak. Boleh masih ada waktu apa bagaimana Pak? Boleh tanya lagi Pak? Boleh. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak soal SIMAKSI di lokasi-lokasi wisata yang masuk ke kategori Taman Nasional? Bahkan sekarang untuk terbangkan drone aja saya harus bayar SIMAKSI. Itu apa ya maksudnya Pak ya? SIMAKSI apa ya? Saya juga nggak familiar tuh apa ya SIMAKSI. Oke, mungkin ada. Oke, ini ada lagi.
Ya, tapi banyak UMKM, terutama di daerah-daerah kurang tersentuh tangan pemerintah. Akhirnya banyak UMKM yang punya potensi nggak bisa berkembang. Gimana tuh, Pak? Oh, oke. Saya kira terkait masalah simaksi tadi adalah kalau tidak salah surat izin masuk kawasan konservasi. Oh, oke. Itu saya kira kan itu juga merupakan izin yang memang kan pemerintah kan juga mungkin membatasi membatasi kalau kawasan-kawasan tersebut kan memang harus dijaga tidak hanya keamanannya tetapi juga mungkin kelestariannya dari hal-hal yang tidak menguntungkan. Jadi saya kira makanya dalam hal penggunaan apa tadi yang disampaikan ada pertanyaan masalah drone itu ya mungkin Ya, ada hal-hal khusus lah yang akan diberikan tidak bebas seperti yang mungkin di kawasan-kawasan lain. Jadi saya kira ini kan memang yang dapat izin tersebut kan memang tidak di semua lahan, pastinya seperti kawasan nasional kan itu kan yang dipentingkan kan bagaimana menjaga kelestarian dan keaslian lahan-lahan tersebut kan kita tahu kan Indonesia di mata luar pun juga ya dikenal ada beberapa lahan-lahan kita ini banyak yang hutan-hutannya gundul, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan kelompok gitu. Jadi kan saya kira kan ini juga menjadi satu kewajiban kita juga sebagai anak bangsa supaya hal-hal yang indah secara alam dimiliki oleh bangsa kita ini jangan sampai punah atau bahkan hilang dari bumi kita. oke Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oh, boleh saya Oke, tanya Pak. Apa yang ingin Mas Riko sampaikan untuk penonton kita hari ini Pak? Dengan semua yang Bapak udah kasih informasinya, ya, semua knowledge dari Bapak. Saya nggak kuliah ekonomi, jadi saya sih banyak belajar hari ini. Tapi ya, buat publik, coba tolong Pak disampaikan. ya. Sobat Parlemen, siapapun yang dimanapun pendengar yang hari ini ikut sama-sama menikmati apa yang disampaikan Misha dengan saya, tentu yang pertama pesan saya kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, bangsa Indonesia, khususnya anak-anak muda, yang pertama tentu bagaimana kita selalu berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung produk lokal. Karena saya kira kalau bicara masalah produk lokal, diharapkan kita juga semakin mencintai bagaimana kita menggunakan produk-produk UMKM lokal, sehingga kita masing-masing daerah ini perekonomiannya semakin kuat. Kita mesti Amin. bersaing satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita melakukan sinergi antar masyarakat dengan pemerintah dan juga para pelaku usaha supaya pertumbuhan UMKM ini dan ekonomi kreatif tidak hanya memperkuat perekonomian aja, tapi juga lebih penting bagaimana mereka bisa selain menciptakan identitas lokal yang kuat, juga melestarikan di pasar global. Masyarakat juga harus terus aktif mendukung langkah-langkah supaya ekonomi berbasis kreativitas ini semakin maju dan inklusif, itu yang lebih penting. Saya juga terima Sudah. kasih kepada Oke. Sobat Parlemen, juga Jadi Misa. semuanya yang lagi menonton, terima Ya, kasih ya udah ngobrol bareng sama saya dengan Pak Riko. ya, Semoga informasi semua yang dikasih sama Pak Riko diterima sama masyarakat, bisa ya, ditangkap dan bisa dipergunakan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Seperti amin. yang tadi Pak Riko juga bilang, semuanya itu sudah ada, cuma tinggal kita sebagai individualnya harus Ya, inisiatif untuk mencari tahu, untuk bisa minta minta tolong itu nggak apa-apa kok. Minta tolong tuh sama sekali nggak ada malu-malunya. Tanyalah kepada pemerintah karena pemerintah sudah menyediakan jasanya semua dan anggarannya pun juga ada. ya, Kalau emang ada ya. kesulitan bisa langsung dihubungi ke Pak Riko-nya langsung, ada Instagramnya ya. Jadi Ada, bisa ya. langsung dapat jawaban. Ya. Makasih banyak ya Pak ini Masih bisa atas knowledge sama-sama. Bapak yang dikasihkan kepada kita. Semoga kita Ya. semua belajar dari ini. Suatu kehormatan bisa ngobrol sama Bapak. Masih Semuanya bisa juga saya yang juga mendengar terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Jadi Bapak habis ini bekerja lagi apa bagaimana Pak? sama. Gimana? Bekerja lagi habis ini Pak? Hari ini sudah selesai. Oh Tadi selesai. sudah Berarti gak gerasa jadi lama dong Pak? nggak berasa. Nggak juga fun kok tapi. Ya Nanti udah kalau kapan-kapan begitu. saya diundang loh ke Papua sana untuk nikmatin resortnya. Saya juga kebetulan termasuk orang yang belum belum sempat ke Papua. Siap Pak. Nanti
kapan-kapan Oke, saya bakal undang Bapak untuk ke oke. sana personally, Pak. Untuk sama timnya datang Oke. ke sana ngelihat. Ah, Siapa tahu kita bisa perkembangan juga kerjasama lagi sama pemerintah untuk membesarkan lagi untuk wilayah lokal di Papua sih khususnya. oke. Terima kasih ya sekali lagi Pak Terima buat kasih, ilmunya yang Nisa. telah diberikan ke kita Makasih, semua. Nisa. Terima kasih Makasih. banyak. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Semoga kalian semua dapat ilmunya. Semoga kalian semua mengerti apa yang dimaksud. Sama ini dari tadi ya, Rama nih ganggu banget. Sumpah nih mana nih. Gua ajak Rama deh nih. Rama, Rama, Rama. Mana Rama? Gak ada sih. Mana Rama nih? Salah. Uh, salah invite gua. Mana Rama? Invite. Ram. Accept. Ya, Ramanya nggak ini. Nah, kayak cancel Ramanya. Kenapa tadi itu? Bisa kalau mau tanya sama Pak Riko, tinggal DM aja. Banyak pertanyaan di otak yang belum tersalurkan. Ya, Ramanya juga udah nggak ada, bro. Apa coba kita panggil Cut Siva deh. Siapa tahu dia diangkat. Lagi syuting sih mungkin dia. Cuman ya untung sih, tadi belajar banyak dari si Pak Riko. Dan jujur ternyata pemerintah sangat membantu banget untuk kita-kita yang mau melakukan UMKM ya. Sivanya nggak bales, nggak bisa, nggak ada. Lagi ini dia lagi syuting sih katanya. Ya, unable to join. Yaudah, uh, semua yang udah nonton, thank you buat hari ini. Thank you udah dengerin lagi kita. Nisha masuk lagi di MH, kebetulan lagi di penjara, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Menekam di penjara aja dulu sementara. Dan banyak yang bilang tadi gambar gue tuh ini ya, burem. Emang seburem itu apa? Emang emang lampunya kali burem. Ya lah, nanti ganti HP deh kalau begitu. Oke. Ya udah kalau begitu harus diakhiri dulu live-nya karena udah hampir 1 jam gue udah online ya. Jangan pamit dulu. Gimana mau makan lapar nih ngomongin pada ayam-ayam jadi pengen makan ayam sekarang.
paling gampang gimana caranya untuk public speaking. Yang penting COVID, yang penting percaya diri, udah percaya diri aja bro. Penting percaya diri aja. Kalau ganti filter gimana? Filter gimana filter? Filter, filter, filter gimana filter? Mana ini? Ya apa ini? Wah, gimana sih? Ajarin filter, filternya gimana caranya? Pencetnya di mana? Untuk sementara nggak ada Aisyah di My Heart lagi nggak ada. Ini kali ya? Oh bukan deh foto. Eh ini apa nih? Oh salah matiin lampu. Meet and greet ya nanti buat milikers kita bakal ada acara ya. Nanti bisa di infoin aja ke Shiva. Maksudnya adminnya namanya Shiva. Jadi si Shivanya lagi nggak bisa, lagi syuting. Dibilang lagi syuting nggak bisa makan sambil live, nggak bisa. Saya mau tanya saran untuk tidak percaya diri, saran untuk yang tidak percaya diri. Uh, ada beberapa tipe sih metode yang bisa dilakuin. Coba ngomong aja ke kaca terus. Jadi kan kayak anggapannya ngomong sama orang lain, padahal ngomong sama diri sendiri. Terus selalu kasih kata-kata positif aja ke diri sendiri. Bilang aja kalau kamu bisa ngelakuin semuanya. Jangan berpikiran negatif dan apa ya? Selalu ini aja sih, selalu kasih otak kamu tuh makanan yang positif aja. Jangan yang bilang diri sendiri, ah gue gak percaya diri, ah gue kurang ini, ah gue kurang itu. Daripada kayak begitu, mendingan, gue akan lakuin ini, gue akan lakuin ini. Yang penting punya goalsnya aja, goalsnya aja, visi sama misinya ada, goalsnya ada, terus lakuin step by step aja. Nggak usah, nggak usah ini, nggak usah terlalu diburu-buru karena semuanya itu kan butuh satu langkah demi satu langkah. Hmm. Syah, kamu tau gak sih kalau kalau kamu lagi trending TikTok apaan? Yang mana? Halo Dinda. Dinda. Nih kita Dinda ini kita ajak ya nih. Coba diangkat ya. Decline nggak bisa, berarti dia lagi ngelakuin sesuatu kali. Aku nggak punya akun TikTok, jadi nggak tahu apa yang terjadi di TikTok. Saya lagi di puncak susah sinyal. Makasih ya Din, udah join. Tadi kita habis ngobrol sama Pak Riko, bagian DPR Komisi 7. Jadi sebenarnya lebih ke situ aja. Tiap hari liatin kamu sama siapa. Balik lagi TikTok, ada yang bisa ngasih eh, foto atau apa gitu nggak sih? Biar tahu apa yang ramenya di TikTok. Nggak mau bikin akun TikTok, ogah. Ogah, ogah, ogah. Orang Instagram aja jarang aktif, apalagi TikTok. Tertarik nggak belajar agama Islam? Hmm, tergantung. Apa ya? Jangan ngegoa mulu. Ngegoa mulu tuh apa ya maksudnya?
Login, nggak ada account TikTok. Nggak ada account TikTok. Nah, kalian bakal di Jakarta. Karena kan bareng sama keponakan ada 3. Viralnya apa? Apa? Kasih tahu deh. Maksudnya nggak usah ini deh, nggak usah kasih tahu trendingnya apa, kasih tahu kontennya apa, yang trending tuh kontennya apa. Invite Siva di second accountnya. Second accountnya yang mana? Oh iya, dia nggak bisa lagi live ya, lupa. Second accountnya mana sih, bisa kasih tahu nggak? Second accountnya Siva yang mana? Ya sama Siva mah semua balik lagi aja lah ke atas ya. Oke. Jadi bleh. Oh ini nih. Depo, Depo, Depo. Nah, nah, nah. De, depth of, oh, depth of. Nah, coba kita lihat ya. Depth of, of. Harus di follow dulu ya. Wah, gue harus follow dulu dong berarti. Follow account keduanya. Cara follow gimana? Uh, Oke, okay. Udah desain sih. Tahu deh. Bully aja bro, gue nggak masalah dengan dibully, silakan bully gue. Sekarang juga bully gue, silakan, gue nggak masalah. Nggak ada yang masuk ke otak gue kalau jawabannya, kalau isinya negatif mah percuma. Nggak, otak gue kayak tembok, nggak mempan dengan bulian-bulian kalian. Ya doain aja lah biar nikah sama, ya sama siapa aja lah yang bisa. Aduh. Emang Civa banyak yang deketin sih, dan jujur gue yang filterin. Hmm, mana ya? Belum dibales sama doi. Dep nggak bisa. Ya, amin lah kalau emang jodoh nggak kemana-mana. Kalau emang sama Civa, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting semuanya sama-sama bahagia. Yang penting kita fokusnya ke Tuhan dulu, ya nggak? Abang setengah. Oh, gue pernah ngomong abang setengah, iya. Ikhlas kalau Siva sama orang lain. Nggak bisa jawab.
Udah usaha, cuman bagaimana? Sekali lagi nih gue jelasin ya, agamanya berbeda, jadi susah. Dijaga lah pasti sifatnya, selalu jaga. Nggak akan ada HC season 2. Mualaf aja begitu. Ya, berhubung yang pernah nonton podcast gue bareng sama Daniel, isinya gue menceritakan kalau gue bermimpi ketemu Yesus. Jadi gue udah ketemu Yesus bro. Jadi gak bisa. Ya kalau tanya ke Roger, Rogernya kan karena dia yang mau pindah dan dia dapat hidayahnya. Ya kalau gue dapat hidayahnya mah nggak ada yang salah ya. Yesus saja, Yesus saja Islam Syah. Ya Nabi Isa kan. Nih kita coba kita jawab pertanyaan orang ini nih. Syah, kamu ke dalam aja dulu agama kamu kayak apa? Kalau mimpi ketemu Yesus, memangnya kenapa Syah? Sekarang gue tanya balik, kalau lu tiba-tiba mimpi, lu ketemunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah ada bentuk mukanya dan sama sekali. Cuman lu ngerasa itu adalah Nabi Muhammad dalam mimpi lu. Nah itu yang gue rasakan dalam mimpi gue. Di mimpi gue ngeliat bentukannya menurut image gue Yesus seperti apa, ngeliat ngomong langsung ke gue. Jadi kalau lu bilang perdalam apa enggak, gue udah perdalam. Gue udah belajar Bible study, gue udah baca Alkitab, udah belajar mengerti arti dosa dan segala macem. Jadi susah kalau untuk misalkan suruh bilang tadi kalian mualaf. Maaf. Yesusnya ngomong apa? Dia bilang pegang kepala pakai bahasa Inggris ya kebetulan. Yesusnya orang Inggris kali mungkin. Yesus yang ngomong bilang kayak gini, to go home and find me son. Kamu harus pulang dan carilah aku. Itu udah kurang kode apa lagi dari Yesus? Coba ayo. Gimana tuh cara balasnya? Doa mah doa terus aja. Ya pokoknya doain aja lah yang terbaik buat aku dan buat semua orang aja. Yang penting ya mungkin nggak nikah di sini tapi nikah di akhirat. Kontroversi lagi nanti. Minggu depan sih katanya lapor Pak, mungkin ya. Mimpinya udah sekitar tahun 2000 berapa ya? 2019 sampai 2020 kalau nggak salah. Sorry, 7 tahun lalu pokoknya. 7 tahun lalu. Ini ada Gerald nih. Ini kayak lagi bahas agama, kayak udah aja
Jangan ada berantem, jangan ada maksa-maksa, semuanya udah biarkan Tuhan yang ngatur semuanya. Kalau ada yang berantem-berantem di sini, langsung gua kick pokoknya deh. Asli kangen juga Ariel sama Intan di Samcin. Kangen banget sih. Gak kalau cuci sama yang lain. Iya sih. Saya cari istri kali udah makin tuir. Emang kenapa? Gue mau umur nikah umur 40 juga. Kalau Tuhan yang ngasih umur 40, 40. Siapa lu? Lu ngasih tau gue suruh nikah. Sama bapak gue yang boleh ngasih tau gue doang sama Marcel sama Nadine. Kamu lihat nggak biasa di tag di IG itu, Syah. Syah. Nah, ini ada yang lucu nih. Jangan maksa tapi pelajari lagi masa kamu mendukung tentara Romawisya yang untuk membunuh Yesus. Astaga. Bro, gini aja ya. Gua ngomong aja nih sama nih orang nih, nih harus dikasih ilmu nih katanya nih. Ini Rani, nih Rani, agama lu, agama gua. Gua nggak pernah nyerang agama lu, jadi lu jangan nyerang agama gua. Kalau lu nggak bisa terima itu, nggak usah ngomong sama sekali, atau nggak usah ngasih komen. Oke neng, Rani. Silaturahmi masih silaturahmi terus. Mana coba Nerani jawab. Jawab Nerani. Gue mau mana Nerani nih. Gak masalah, Neng. Beneran, semua tuh intinya gini ya. Semua agama tuh ngajarin kebaikan. Udah. Jadinya nggak ada masalah sama sekali. Toleransi aku tinggi. Kakak aku sendiri nanti juga nikah sama yang berbeda agama. Sama Dimas. Jadi semuanya all good. Nggak ada masalah sama sekali. Cuman intinya begitu. Jangan nyerang agama lain. Kita semua tuh kan diajarkan untuk saling bertoleransi satu sama lain dan udah deh pokoknya baik-baik aja lah ngapain ngapain ini sih ngapain harus berantem berantem hidup udah cukup susah masih aja berantem berantem. Sifanya belum belum terima. Gue harus keluar dulu apa gimana sih? Yang julid-julid mah nggak ada masukin hati kayak gue bilang masuk kiri keluar kanan atau kayak mau ke tembok. Kok agak tegang kan nonton live Misha. Kenapa tegang sih? Zidane nggak tahu sih untuk sekarang lagi nggak bisa sih. Shiva tuh lagi deket sama Cie gitu. Sama siapa ya? Kasih tau nggak ya? Em, Apa sih?
Semoga Natal tahun ini semuanya baik-baik aja, sehat, banyak berkah, dan semua yang lagi nonton juga dapat berkah. Kesehatan dijaga terus, jangan sampai ada yang kenapa-napa ya. Save life-nya ya, Syah. Save life-nya gimana? Share life. Save life-nya gimana? Nih deh, sini deh harganya deh tuh. Ini emang, oh ini apa protektornya ada bubble-nya, pantesan. Kenapa burem banget? Ya udah lah, nanti ganti dulu lah abis ini. Oke, by the way, aku mesti makan dulu. Thank you for today karena udah dengerin sampai habis dan sampai ketemu di live selanjutnya. Oke, makasih banyak semuanya. Dadah.